Halo Sobat Maya, apa kabar kalian semuanya? Saya harap semuanya seperti biasa ya, selalu sehat, selalu bahagia, dan makin sukses. Nah Sobat Maya, pada video kali ini kita akan kembali membahas SG Stock Review. Nah, jadi pada Stock Review kali ini kita akan membahas tentang sebuah emiten di sektor perbankan, PER-nya masih di bawah 10, PBV-nya juga masih di bawah 1, dan harganya di bawah 1000. Nah, udah ada yang bisa tebak belum saham apakah ini dari petunjuk yang udah saya kasih ini? Nah, jadi di kriteria ini ataupun petunjuk ini ada beberapa bank sih. Mungkin ada yang udah benar juga. Jadi langsung aja kita bahas. Ya, saham tersebut adalah Bank OCBC NISP atau dengan kode tikernya NISP. Nah, jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang emiten NISP ini, yaitu sebuah emiten perbankan yang menurut saya masih ada potensi untuk memberikan kita cuan. Nah, Sobat Maya tahu sendiri ya, akhir-akhir ini kan kalau kita bicara tentang IHSG kan itu udah naik tinggi banget ya. IHSG itu udah kayak melambung lah ya. Nah, bagi yang belum punya barang, itu kalau beli di saat ini untuk saham-saham yang udah naik tinggi, ada kemungkinan tuh nanti akan jadi cuci piring. Tukang cuci piring lah ya. Nah, jadi setelah saya cek-cek emiten apa nih ya kira-kira yang bisa kita masukin, kan yang pertama kemarin IPCM ya. Nah, akhirnya saya ketemulah untuk saham NISP ini. Jadi menurut saya ada hal yang menarik di NISP ini yang bisa mengindikasikan peluang bagi kita untuk mendapatkan cuan. Nah, jadi tanpa berpanjang lebar lagi, langsung kita next ya. Oh iya, jadi setiap video stock review, saya tuh mau membiasakan Sobat Maya, akan ada quote-quote tentang saham nih. Nah, jadi sebelum kita mulai, ada kayak pepatahnya lah atau reminder lah buat kita. Nah, kali ini gilirannya dari Opa Warren Buffett. Nah, Opa Warren Buffett itu ngomong seperti ini nih Sobat Maya. Stock market is a device for transferring money from the impatient to the patient. Jadi maksudnya kayak gimana sih Sobat Maya? Jadi ini adalah pasar modal Sobat Maya. Nah, pasar modal ini adalah sebuah media ataupun alat untuk mentransfer uang dari orang-orang yang enggak sabar ke orang yang sabar. Dalam artian apa nih Sobat Maya? Contohnya nih, kita membeli sebuah saham. Terus saham itu turun terus. Karena udah nggak tahan lagi, kita akhirnya cut loss di sini. Karena dengerin orang lah ya, fear dan lain-lain. Padahal sebenarnya saham ini fundamentalnya bagus. Lalu setelah naik, kita juga nggak rela nih beli untuk buyback. Akhirnya cuma bisa melihat saham tersebut terbang. Nah, kurang lebih seperti itu Sobat Maya. Padahal kalau misalnya kita mau bersabar, itu kita bisa mendapatkan cuan loh. Tapi karena nggak sabar, kita cut loss di sini, kita udah hilang duit, terus kasih ke orang yang sabar, yang orang mau nampung ya, akhirnya orang itu yang dapat cuan. Sementara kita ujung-ujungnya ya malah ngata-ngatain saham lah, rugi lah, bandar lah, judi dan lain-lain. Padahal sebenarnya kalau kita udah tahu teknisnya, sebenarnya ya investasi di saham itu nggak susah-susah banget sih. Maksudnya ada key point lah yang bisa kita petik agar kemungkinan kita mendapatkan cuan di pasar modal itu lebih tinggi. Nah, ini adalah salah satu contohnya dan sering banget terjadi. Saya juga dulunya sering banget mengalami, sekarang pun kadang-kadang masih mengalami ya. Jadi ya kesabaran itu memang perlu dilatih. Oke, kita lanjut ya. Jadi dari backgroundnya dulu nih Sobat Maya. Nah, Bank OCBC NISP ini sebelumnya dikenal sebagai Bank NISP ya. Nah, Bank NISP ini adalah bank tertua keempat di Indonesia. Didirikan pada tanggal 4 April 1941. Jadi udah lama banget ya, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Nah, seiring pencapaiannya nih ya, berjalannya waktu, pada tahun 1990,
Bank NISP ini dinaikkan statusnya menjadi bank devisa. Nah, bagi yang belum tahu, bank devisa ini adalah bank yang diperbolehkan untuk melakukan transaksi jual beli falas atau valuta asing. Nah, valuta asing ini contohnya mata uang asing nih Sobat Maya ya. Kayak USD, JPY, Euro, dan lain sebagainya. Jadi OCBC ini udah oke lah jadi bank devisa ya. Lalu pada tahun 1997, OCBC Bank Singapore ini memilih Bank NISP untuk menjadi partnernya dalam pendirian Bank OCBC NISP. Lalu OCBC Bank Singapore ini menaikkan kepemilikan sahamnya melalui akuisisi dan penawaran tender saham publik sehingga menjadi mayoritas semenjak tahun 2005. Lalu sebagai bagian dari strategi jangka panjang meningkatkan citra dan tanda dukungan controlling shareholder, Bank NISP menggunakan nama baru yaitu Bank OCBC NISP. Nah, terkait nama bank ini sebenarnya ada hal yang unik nih Sobat Maya. Apakah Sobat Maya pernah dengar UOB Buana, Bank UOB Buana? Atau BII Maybank? Nah, ini adalah bank-bank yang diambil oleh asing juga ya kepemilikannya ya. Kalau UOB ini Singapura, Maybank ini Malaysia. Nah, tapi sekarang udah berubah nih Sobat Maya. Kayak UOB itu jadi UOB Indonesia. Lalu BII Maybank menjadi Maybank Indonesia. Karena itulah ya ujung-ujungnya asing maunya namanya ya terpampang gitu kan. Nah, tapi berbeda nih dengan OCBC NISP Sobat Maya. Nama NISP ini susah banget hilang. Kenapa? Jadi saya pernah tanya nih kepada teman saya yang kerja di NISP. Karena kalau misalnya kita kerja di suatu perusahaan, itu kan pasti akan dijelaskan ya tentang sejarahnya, terus perjalanan perusahaannya, dan lain-lain gitu kan. Nah, jadi saya ketahui lah bahwa ternyata NISP ini akan susah banget hilang dari nama OCBC NISP. Karena nasabah-nasabah besar dan nasabah loyalnya NISP itu nggak mau kalau namanya diganti nih. Jadi contohnya OCBC Indonesia. Mereka nggak mau. Mereka tetap maunya OCBC NISP. Karena kalau misalnya NISP-nya ini dihilangkan, mereka bilang bahwa mereka akan tarik semua dananya dan nggak mau berbanking lagi dengan OCBC. Makanya hingga saat ini nama banknya masih tetap OCBC NISP. Jadi emang ini pengaruhnya udah kuat banget ya. Walaupun udah dibeli sama OCBC, tetap aja pengaruhnya masih gede nih NISP. Oke, lalu kita lanjut. Pada tahun 2012, OCBC NISP memperkenalkan nih branding One PIC yang merupakan singkatan dari Bank OCBC NISP One Professionalism, Integrity, and Customer. Jadi sebagai pedoman bagi seluruh karyawan dalam berperilaku dan bekerja sehari-hari. Lalu pada akhir tahun 2018 meluncurkan aplikasi One Mobile. Aplikasi mobile banking dengan beragam fitur lah ya. Oke, tadi adalah sekilas backgroundnya, sekarang kita lanjut. Jadi NISP ini listing di tahun 1994 dengan harga IPO-nya itu di 3.100. Lalu sekarang untuk kepemilikan sahamnya itu mayoritas dimiliki oleh OCBC Overseas Investment Pte Ltd ya. Jadi ini adalah bank OCBC yang Singapura ya. 85%, lalu masyarakatnya hanya 14,92. Nah, kalau misalnya Sobat Maya tahu ya, tadi kan saya ada singgung nih tentang UOB Buana. Nah, UOB Buana dulu tuh pernah juga tuh Sobat Maya listing di bursanya kita. Tapi pada akhirnya go private nih ya. Voluntary delisting. Jadi dia go private, enggak ada lagi di bursanya kita. Nah, apakah OCBC bisa mengikuti langkah UOB? Mungkin bisa, tapi kayaknya enggak dalam jangka waktu dekat ini. Jadi bagi yang mau jackpot bisa juga tuh keep aja sahamnya dalam jangka waktu lama. Tapi saya sih nggak saranin ya, karena saya juga nggak keep saham ini dalam jangka waktu panjang.
Oke, kita lanjut ke fundamental dan valuasinya. Nah, dari sisi net income, sebenarnya nggak spesial ya, malah agak kurang oke nih. Di 2019 net income-nya itu di 2,9 triliun, lalu di 2020 turun menjadi 2,1 triliun. Nah, lalu di tahun 2021 ini mulai naik lagi nih Sobat Maya. Kurang lebih mirip lah ya kayak 2019. Tapi ini belum melihat hasil dari kuartal 3 ataupun kuartal 4. Jadi ini masih 2 kuartal yang di analyze. Nah, kita harus tunggu dulu nih kalau kuartal 3-nya bagus, kuartal 4-nya bagus, baru ini akan lebih bagus lagi nih ke depannya. Jadi ke-reflect dari laporan keuangannya ya, kita akan tunggu. Lalu dari sisi EPS ya ini kurang lebih lah ya, kan ngambilnya dari sini juga. Jadi sekarang annualize-nya di 128, sama lah kayak di 2019. Ternyata di 2018 malah lebih besar ya. Nah, ini cenderung agak kurang bagus lah ya, maksudnya turun, ini juga turun, baru ini mulai naik lagi. Nah, bagi investornya NISP harus memperhatikan juga ya, kalau misalnya emang trennya malah dia turun terus, ya kalau untuk keep jangka panjang kurang oke juga. Nah, dari sisi valuasi, untuk NISP ini masih murah banget sebetulnya. PBV-nya cuma 0,53 kali. Nah, sebetulnya tahu sendiri lah ya, PBV bank lain, bank besar, apalagi bank digital, itu PBV-nya udah berkali-kali lipat. Lalu PER-nya juga cuma 5,61 kali. Jadi kalau dari sisi valuasi ini masih oke banget lah ya, masih murah. Kalau dari segi ROI-nya ini masih kurang oke sih sebenarnya ya. Nah, kalau dari segi fundamental, valuasi kayaknya paling agak menarik di valuasi. Kalau fundamental sebenarnya biasa-biasa aja. Tapi, nah di sini nih menurut saya menarik banget Sobat Maya. Jadi saya menemukan saham ini dari pas saya cari-cari nih Sobat Maya, kira-kira saham apa ya yang saat IHSG naik tinggi, sahamnya itu masih nggak bergerak atau malah cenderung turun. Nah, setelah saya screening, maka dapatlah saham NISP ini. Nah, jadi menariknya apa sih Sobat Maya? Kalau misalnya Sobat Maya perhatikan, di sini ada bullish divergence nih Sobat Maya dari MACD-nya ya. Jadi harganya turun, ini ya turun, tapi MACD-nya mulai naik. Nah, ini adalah salah satu tanda bullish nih Sobat Maya, karena ini bullish divergence ya. Nah, ini adalah salah satu tanda pembalikan arah nih Sobat Maya. Nah, di sini udah mulai mantul ya. Nah, harapannya adalah dengan adanya pembalikan arah ini, maka dia tuh bisa naik ke resisten terdekatnya nih Sobat Maya di 800. Kalau misalnya ini bisa jebol, maka akan ke area 880 atau 850 ini ya. Lalu kalau misalnya tembus lagi, harapannya ya ke angka 950-an ini. Oke, nah kalau untuk momentum atau prospeknya, kayaknya NISP ini untuk momentum kurang ada ya. Paling prospeknya itu dia di digital banking application-nya ini. Jadi One Mobile ya, apalagi kan kemarin tuh OCBC NISP ini baru meluncurkan versi baru dari One Mobile-nya. Jadi memang mengincar untuk digital bankingnya nih Sobat Maya, mau digenjot kayak gitu ya. Lalu kalau saya melihat di OCBC NISP ini itu dia marketingnya bagus banget dan mengincar kaum muda nih Sobat Maya. Jadi kalau misalnya Sobat Maya tahu YouTube Rewind ya. Nah, YouTube Rewind di 2020 itu disponsori sama OCBC NISP loh. Kalau misalnya Sobat Maya nggak coba deh Sobat Maya nonton tuh YouTube Rewind-nya. Lalu OCBC NISP ini juga aktif banget di platform-platform media nih. Kayak di YouTube tuh dia ada TATYB Fest, lalu ada juga show-nya TAYTB Show. Jadi emang mereka nih lagi aktif banget nih untuk menggait kaum milenial ataupun Gen Z, Gen Y gitu Sobat Maya. Jadi prospeknya masih lumayan bagus ke depannya. Jadi kalau misalnya dia emang bisa bersaing dengan bank lain, wah ini OCBC ini yang sekarang lagi under value bisa oke banget tuh ke depannya. Nah,
Jadi, kebagian kesimpulan nih, apa yang harus kita lakuin? Nah, kalau saya sendiri nih ya Sobat Maya ya, saya tuh masuk maksimal 20% dari portofolio. Nah, jadi, hari ini saya udah membeli tetep sendal dulu ya, di harga 720. Tadinya mau antri di 715 sih, tapi udah antri nggak dijemput-jemput. Jadi pada saat, closing saya beli di 720. Nah, ini baru titip sendal dulu sih, saya mau lihat dulu, besok itu masih bisa turun atau enggak. Mungkin kalau misalnya naik, saya akan tambah lagi di, kenaikannya itu. Untuk range belinya sendiri idealnya itu di 670 sampai 695. Cuma menurut saya kayaknya mau ke arah sini tuh agak susah ya. Jadi, saya beli aja di sini karena saya juga nggak mungkin pantau terus-terusan kan. Terus kalau antri di harga segini juga kayaknya, agak sulit dapat ya. Ini saya nggak cicil terus-terusan ya. Kalau misalnya emang di bawah 650, saya akan cut loss nih Sobat Maya. Salah satu alasannya karena OCBC ini nggak pernah bagi dividen ya dalam beberapa tahun terakhir ini. Jadi nggak pernah bagi dividen. Kayaknya kalau saya pegang lama juga sayang aja sih, masih banyak saham-saham yang mungkin akan jadi menarik kalau misalnya IHSG ada kesempatan untuk turun gitu. Nah, untuk targetnya saya sendiri, target pertamanya ada di 800, lalu target keduanya di 880, terus target ketiganya di 950. Kalau ini lewat, ya mungkin akan naik terus menuju all time high-nya. Nah, time frame saya sendiri itu adalah 3 hingga 6 bulan doang. Jadi nggak yang lama-lama banget ya. Kalau misalnya mungkin udah kayak 5-6 bulan nggak naik-naik, ya mungkin saya akan consider untuk jual juga. Nah, jadi Sobat Maya yang mau ikutin ini boleh dikonsider untuk melihat strategi saya, tapi tetap dianalisa sendiri ya Sobat Maya ya. Jadi saya selalu melakukan analisa stock review ini pasti pada saat harga sahamnya itu masih di bawah. Kalau misalnya udah di atas terus saya beli, kayaknya saya nggak akan share ke Sobat Maya juga deh, karena itu resikonya udah terlalu besar. Kalau misalnya yang kayak gini kan masih agak di bawah ya, jadi resikonya itu masih rendah, dan kalau misalnya naik ya saya juga akan happy lah ya, maksudnya kita bisa cuan bareng-bareng gitu. Oke, nah udah sih Sobat Maya, jadi video stock review ini sampai di sini aja. Kali ini mungkin nggak lebih baik dari video presentasi IPCM juga, tapi semoga kedepannya saya bisa memberikan video yang lebih baik ya. Dan yang terpenting adalah semoga aja untuk stock review yang saya review itu kita bisa cuan bareng-bareng lah ya Sobat Maya ya. Hopefully karena saya juga share kepada Sobat Maya saham-saham yang lagi di bawah dan ada potensi untuk naik. Ya hopefully nanti kalau misalnya naik kita bisa rayakan dengan cuan bareng-bareng kayak gitu. Nah Sobat Maya, demikianlah video saya hari ini. Semoga video ini dapat berguna bagi Sobat Maya. Dan kalau misalnya Sobat Maya suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, lalu share ya ke teman-temannya Sobat Maya. Dan yang paling penting adalah jangan lupa subscribe ya. Lalu jika terdapat pertanyaan ataupun masukan terhadap video ini, jangan segan-segan untuk menuliskannya di kolom komentar. Nah, karena kolom komentar Sobat Maya itu sangat berharga ya bagi saya ya, menambah semangat, menambah energi untuk saya. Nah Sobat Maya, demikianlah video ini. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.